Geliat Kalimantan Tengah di Tanah Berkah. Sejak dilantik tanggal 25 Mei tahun 2016, pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Haji Sugianto Sabran dan Habib Ismail bin Yahya, langsung berlari kencang melakukan aksi-aksi nyata dalam percepatan pembangunan di Kalimantan Tengah. Kalteng Berkah bermartabat, elok, religius, kuat, amanah dan harmonis adalah sumber energi positif yang memacu spirit semua elemen masyarakat untuk membangun Kalimantan Tengah. Berbagai keberhasilan dan prestasi telah ditorehkan sejak 2016 hingga saat ini. Pertumbuhan ekonomi stabil di angka 6% lebih. Inflasi dapat ditekan dari 4,74% di tahun 2015, sedangkan di tahun 2019, angka inflasi hanya 2,45%. Sedangkan tingkat kemiskinan 5,94% di tahun 2015 turun menjadi 4,98% di tahun 2019. Pendapatan asli daerah kian meroket, bahkan melampaui target. Dari tahun 2016 hingga 2019 saja telah menyentuh angka realisasi 5,9 triliun. Capaian ini tidak terlepas dari upaya Gubernur Kalimantan Tengah dalam melakukan terobosan-terobosan peningkatan PAD, serta tingkat kesadaran masyarakat yang kian meningkat dalam kepatuhan membayar pajak. PAD yang meroket berbanding lurus dengan peningkatan APBD Provinsi Kalimantan Tengah setiap tahunnya. Pada tahun 2015, APBD Provinsi Kalimantan Tengah hanya pada angka 3,6 triliun, sedangkan tahun 2020 telah menyentuh angka 5,4 triliun. Upaya pemerataan pembangunan terus dilakukan di setiap sektor dan dilakukan secara proporsional di semua wilayah. Dari tahun 2016 hingga tahun 2020, pembangunan jalan mencapai 4.916,24 km dengan segala kondisi dan jenis permukaan. Sedangkan pembangunan jalan lingkungan dari tahun 2017 hingga dengan tahun 2019 telah dibangun sepanjang 97.000 meter. Dan saluran drainase sepanjang 65.000 meter. Demikian halnya dengan pembangunan jembatan telah dilakukan sepanjang 10.813 meter selama tahun 2016 hingga tahun 2019. Pembangunan jalan prioritas Provinsi Wilayah Timur, Tengah, dan Barat digelontorkan anggaran 1,35 triliun melalui multi-years kontrak tahap pertama untuk tahun 2018 dan 2019. Sedangkan multi-years kontrak tahap kedua dilaksanakan tahun 2020 dan 2021 dianggarkan 700 miliar untuk pembangunan infrastruktur jalan di 10 kabupaten dan 1 kota. Tidak kalah pentingnya pembangunan infrastruktur ketenaga listrikan PLTS terpusat telah dibangun sebanyak 33 unit dari tahun 2016 hingga tahun 2020 dan pembangunan PLTS tersebar sebanyak 15.420 unit. Sedangkan upaya untuk memenuhi kebutuhan listrik bagi desa dan kelurahan terus dilakukan, dan hingga tahun 2020 mencapai 92% desa dan kelurahan telah menikmati energi listrik. Sektor pendidikan menjadi perhatian serius pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Peningkatan kompetensi guru dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 sebanyak 3.228 jumlah guru bersertifikat profesional. Sejalan dengan itu, sampai dengan tahun 2019, sekolah terakreditasi A dan B sebesar 75,57%, ujian nasional berbasis komputer 100%, dan telah disediakan 4.162 unit komputer. Upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat diimplementasikan dengan penyediaan anggaran memadai untuk jaminan kesehatan nasional Kartu Indonesia Sehat Kalteng Berkah sebanyak 41.483 jiwa untuk tahun 2020, serta program bantuan layanan rawat inap gratis bagi warga miskin. Jumlah tenaga kesehatan terus ditingkatkan sebanyak 12.777 pada tahun 2017, meningkat menjadi 16.728 di tahun 2019. Sebuah terobosan peningkatan PAD sektor pertambangan melesat bagai busur panah. Dari 369 juta di tahun 2015
Sedangkan tahun 2019 meningkat menembus angka 2,3 miliar lebih atau meningkat sebesar 625%. Di sektor perikanan, peningkatan terjadi pada budidaya ikan sebanyak 77.754,24 ton pada tahun 2016, meningkat menjadi 100.605,53 ton di tahun 2019. Begitu pula halnya dengan produksi pengolahan ikan. Dari 5.396.608 kg di tahun 2016 meningkat menjadi 6.396.132 kg di tahun 2019. Dalam rangka peningkatan ketahanan pangan, peningkatan produksi padi dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 sebesar 2.504.699 ton. Begitu pula halnya dengan produksi jagung dari tahun 2016 hingga 2019 sebesar 272.573 ton. Di sektor perkebunan, diantaranya komoditas kelapa sawit, CPO, dan karet meningkat masing-masing 13,63% dan 12,74% sejak tahun 2016 hingga tahun 2019. Sebuah gagasan yang visioner dan brilian dari Gubernur Kalimantan Tengah yang berkeinginan membangun sebuah kawasan pertanian terintegrasi dalam satu kawasan, akhirnya berbuah manis dengan ditetapkannya Kalimantan Tengah sebagai pembangunan kawasan food estate, tepatnya di Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas, seluas 164.598 hektar, dan ditargetkan pembangunan selesai pada tahun 2022. Sebuah kepercayaan dari pemerintah pusat untuk Provinsi Kalimantan Tengah harus ditangkap sebagai peluang untuk meningkatkan harkat dan martabat serta derajat kehidupan masyarakat Kalimantan Tengah. Di tengah geliat pembangunan di Kalimantan Tengah, pandemi COVID-19 yang tengah melanda hampir di seluruh belahan dunia, dibutuhkan kearifan, kecerdasan, dan ketepatan dalam bertindak bagi seorang pemimpin dalam mengatasi, mencegah, hingga penanganan dampak COVID-19. Gubernur Kalimantan Tengah Haji Sugianto Sabran melalui APBD Provinsi Kalimantan Tengah telah mengalokasikan anggaran sebesar 500 miliar lebih untuk penanganan kesehatan, jaring pengaman sosial, dan dampak ekonomi. Anggaran tersebut telah dialokasikan secara proporsional untuk masyarakat kabupaten kota di Kalimantan Tengah yang terdampak COVID-19. Bantuan sosial tahap pertama untuk 152.390 keluarga penerima manfaat atau KPM telah digulirkan. Dilanjutkan dengan tahap kedua sebanyak 112.429 keluarga penerima manfaat. Pada pertengahan September 2020 ini, beberapa wilayah di Kalimantan Tengah mengalami bencana banjir, di antaranya Kabupaten Lamandau dan Katingan. Bantuan sosial yang sudah disalurkan sebanyak 943 paket di Kabupaten Lamandau dan 3.887 paket di Kabupaten Katingan. Bantuan untuk kabupaten lainnya yang mengalami bencana banjir dalam tahap distribusi. Hanya dengan kebersamaan, kita akan mampu menjadikan Kalimantan Tengah yang makin berkah.